Al-Furqan, ya, dan mereka adalah ibadur rahman. Allah puji mereka dan Allah janjikan surga bagi mereka. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Sebelumnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat-sifat ibadur rahman tersebut, walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Kalau kita baca pada perkataan tafsir para salaf, banyak di antara mereka yang menafsirkan la yashhaduna az-zur, maksudnya la yahdurun, yaitu mereka tidak menghadiri perkataan maupun perbuatan yang merupakan kebatilan, ya. Oleh karenanya ditafsirkan oleh sebagian salaf itu mereka tidak menghadiri bahkan misalnya acara perayaan yang merupakan perayaan kesyirikan, perayaan agama lain, mereka tidak menghadiri, atau mereka tidak menghadiri acara-acara yang batil yang semuanya adalah kedustaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang kemungkaran, ya. Jadi maknanya mereka tidak menghadiri perkara-perkara yang batil, ya. La yashhaduna zur itu la yahdurun, mereka tidak hadir. Dan jadi mereka menjauhi seluruh majelis-majelis yang merupakan majelis-majelis haram. Makanya di antaranya misalnya majelis ghibah mereka tidak hadir, majelis misalnya bioskop yang menonton hal yang tidak benar mereka juga tidak hadir. Kalau ada acara-acara yang intinya maksiat mereka menghindar, ya. Itulah ciri-ciri ibadur rahman. Karena mereka nggak akan buang-buang waktu mereka untuk acara-acara yang tersebut, ya. Jika mereka tidak menghadiri, apalagi mereka mengucapkan perkataan dusta atau melakukan perbuatan dusta. Jadi lebih utama lagi. Kalau hadir saja tidak, apalagi melakukannya. Oleh karenanya ini walladzina yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, perkara-perkara dusta, perkara-perkara maksiat, maka mereka lebih utama lagi untuk tidak mengucapkan atau bersaksi palsu. Dan inilah ciri dari orang-orang yang saleh ibadur rahman. Kemudian juga dalam satu asar, ya, dikatakan adalat syahadatu zur bil isyraki billah. Qala Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaula zur. Syahadatu az-zur, persaksian palsu ini digandengkan atau diseimbangkan dengan kesyirikan kepada Allah, ya. Bukan berarti hukumnya sama, tidak, tapi Allah menyebutkan secara bergandengan antara syahadatul zur dengan syirik kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya dosa bersaksi palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan." Jauhilah kalian dari najisnya atau kotorannya al-awthan, berhala-berhala, yaitu kesyirikan. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhkanlah diri kalian dari perkataan-perkataan dusta. Di sini digandengkan antara syirik dan antara kedustaan. Ini sama seperti dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW berkata, "Ala unabbi'ukum bil akbaril kabair." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar. Ada dosa-dosa besar, ada yang paling besar. Kemudian Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah perkataan dusta dan persaksian dusta. Syahadatuz zur, dia bukan sekedar dusta doang, ya. Dia bukan zur, dusta, tapi dia ada persaksian. Persaksian ini mengakibatkan perbuatan zalim kepada orang lain. Entah dia bersaksi untuk bisa membunuh orang lain, bisa dia bersaksi dia telah membunuh orang. Saya bersaksi dia telah berzina, saya telah bersaksi. Akhirnya bisa jadi orang lain terbunuh gara-gara persaksian palsunya, ya. Ya, dia sepakat misalnya dengan beberapa orang untuk menjadi saksi bahwasanya si fulan telah membunuh si fulan, padahal persaksian palsu. Atau dalam rangka untuk mengambil harta, ya, dia bersaksi bahwasanya itu harta saya, atau dia telah mencuri harta saya akan datangkan saksi. Banyak saksi semua ternyata sepakat untuk berbohong. Jadi intinya bukan sekedar dusta, tapi dia syahadatuz zur adalah persaksian dengan kedustaan, berdusta untuk bersaksi dalam rangka untuk mendolimi orang lain. Apakah dengan bisa terbunuhnya orang lain, ataukah dengan mengambil harta orang lain? Bisa mengambil harta orang lain dengan persaksian palsu tersebut. Atau ingin membela seseorang dalam persidangan, kemudian agar orang tersebut menang, dia disuruh menjadi saksi palsu. Dikasih duit misalnya, jadi saksi palsu. Dia bersepakat dengan beberapa orang, kemudian mereka masuk dalam dalam meja persidangan, kemudian
sepakat sama-sama bersaksi palsu untuk memenangkan si fulan, dan ini sangat mungkin terjadi. Maka Nabi mengatakan, ala di antara dosa-dosa besar, ala wa qaula zur, ala wa syahadat zur. Waspada kalian dengan perkataan dusta, persaksian dusta. Ya, karena ini dosanya dosa yang besar. Ya. Dalam satu hadis, wa fil hadis kata Az-Zahabi, wa fil hadis, dalam satu hadis, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Tidaklah bergeser dua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat kelak sampai dia wajib masuk neraka. Sampai wajib dia masuk neraka baru kakinya bisa bergeser. Ya, artinya dia akan ditahan. Tidak akan bergeser kecuali sudah dipastikan dia masuk neraka. Kalau dipastikan masuk neraka, silakan kakinya bergeser menuju neraka jahanam. Hadis ini namun hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, maknanya mengerikan tapi hadisnya dhaif ya. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Furat, dan banyak ulama yang mengkritiki kredibilitas perawi ini. Ada yang mengatakan dia mungkarul hadis, ya, ada yang mengatakan dhaif ya. Bahkan sebagian memasukkan dia kepada pembuat hadis palsu, ya. Ada yang mengatakan dia kadzdzab, pendusta. Oleh karenanya hadis ini tidak bisa disampaikan karena hadisnya adalah syadidul dha'af, sangat parah kedhaifannya. Sangat parah kedhaifannya, bisa jadi dia hadis palsu ya, karena perawinya ada Muhammad bin Furat, ada yang mengatakan dia dhaif, ada yang mengatakan dia mungkarul hadis, ya, ada yang mengatakan dia kadzdzab, pendusta. Taib, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, qultu, tapi cukup bagi kita hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya persaksian palsu adalah dosa besar. Qultu, kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, syahiduz zur qad irtakaba adha'im. Sungguhnya orang bersaksi palsu, dia telah melakukan berbagai dosa besar. Berbagai dosa besar. Ya. Di antaranya, ahadaha, atau yang pertama, al-kadhib wal-iftira. Dia berdusta. Dia mengada-ngada. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah telah berfirman, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang berlebih-lebihan dan kazzab, pendusta. Pertama dia dusta, dan dia tahu dia dusta. Kemudian lebih parah bukan sekedar dusta. Dusta saya katakan dari syahadat zur itu bukan sekedar dusta, bahkan dusta untuk merugikan orang lain. Dusta untuk menzalimi orang lain. Kemudian wa fil hadis yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin yutba bisa jadi dikasih perangai apapun tapi bukan berkhianat dan bukan dusta. Seakan-akan hadis ini mengatakan orang mukmin mungkin punya kesalahan-kesalahan. Wajar, itu terjadi pada orang mukmin, kecuali dusta dan khianat. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memiliki perangai ini. Mungkin dia pemarah, oke. Mungkin dia pelit, oke. Ya, ini semua buruk, tapi mungkin terjadi pada orang mukmin. Tapi untuk khianat dan dusta tidak pantas bagi seorang mukmin berperangai dengan perangai ini. Yang lain juga tidak pantas, tapi lebih parah. Dusta, pelit tidak pantas, misalnya pemarah tidak pantas. Tapi itu mungkin terjadi pada seorang mukmin. Makanya dia mengatakan yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Seorang mukmin mungkin memiliki perangai apapun, laisal khiyanah wal kadhib. Untuk khianat dan dusta tidak. Tapi ini yang pertama, dosa besar yang dia lakukan gara-gara dia saksi palsu. Yang kedua, dosa besar yang dilakukan, annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa irduhu wa ruhuhu. Yang kedua, dia mendolimi orang yang dia jadikan dia bersaksi palsu untuk mengalahkan orang tersebut. Bisa jadi karena persaksian palsunya tersebut, harta orang tersebut diambil. Bisa jadi gara-gara saksi palsunya tersebut, harga diri orang tersebut dijatuhkan. Dan bisa jadi gara-gara persaksian palsu tersebut, maka ruh orang tersebut bisa jadi dibunuh. Nyawanya melayang gara-gara persaksian palsu tersebut. Gara-gara persaksian palsu tersebut. Ini dosa besar yang kedua yang dilakukan. Dosa besar yang ketiga, annahu zalama alladhi syahida lahu bi an taqa ilaihi al-mal al-haram. Demikian juga dia telah menzalimi orang yang dia bela. Dia menzalimi orang yang dia lawan dan dia menzalimi orang yang dia bela. Kok bisa dia menzalimi orang yang dia bela? Karena dia telah membawakan harta haram bagi orang tersebut. Ini harta bukan milik dia, dia tahu, tapi dia jadikan saksi dan dia tahu dia dosa, dia tahu dia salah agar harta tersebut jadi milik orang ini. Fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar. Dan dia telah mengambil harta tersebut gara-gara persaksian orang ini sehingga dia pun masuk neraka. Jadi dia zalimi orang yang dia lawan dan dia zalimi orang yang dia bela.
Makanya subhanallah ya, kalau sudah masalah hak orang, hati-hati, waspada, jangan jadi saksi palsu. Ya. Demikian juga hati-hati kepada orang yang bekerja sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara. Jangan mencoba-coba membela kebatilan. Karena pandai bersilat lidah, karena pakar dalam hukum, putar sana putar sini, dia tahu kliennya ternyata salah, kemudian dia menangkan untuk memakan harta haram. Ya, mirip-mirip dengan syahadat uzur. Ya, kalau syahadat uzur dia orang bersaksi palsu ini benar-benar dusta, kalau dia karena pandai memainkan undang-undang, dia pelintir di sana, pelintir di sini, pelintir, akhirnya kliennya yang menang, ya, namun makan harta yang haram, ya. Nanti parah di akhirat kelak. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqq." Siapa yang aku putuskan, aku menangkan dia sehingga dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, la ya'khudhuhu, maka jangan diambil. Karena Nabi tidak tahu, Nabi mengatakan bisa jadi kalian datang kepadaku, yang satu lebih alhan, lebih pandai ngomong daripada yang lainnya, sehingga akhirnya aku menangkan yang pandai ngomong, karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Ya. Lam umar bitangqibi qulubin nas, kata Nabi, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia. Nabi tidak tahu. Makanya sebagian orang munafik Nabi dikasih oleh Allah, dan di antara mereka la ta'lamuhum, kau tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi dikasih oleh Allah, dan ada orang munafik yang Nabi tidak tahu, karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Oleh karena bisa jadi ada dua orang mengadukan perkaranya kepada Nabi, kemudian Nabi menangkan orang yang salah. Maka Nabi ingatkan, man qadaitu lahu min mali akhihi, siapa yang aku menangkan dia dalam perkara, sementara akhirnya dia makan harta saudaranya tanpa hak, bighairi hak, la ya'khudhu, maka jangan diambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sungguhnya kalau dia ambil harta saudaranya yang itu bukan hak dia, maka sungguhnya dia telah mengambil potongan dari api neraka jahanam. Dia telah mengambil potongan api neraka jahanam. Nah, ini mengerikan. Ya, saksi palsu ini mengerikan, menjatuhkan, mendzalimi orang lain. Rabi'uha, yang keempat, annahu abaha ma haramallahu wa asamahu minal mal wad dam wal ard. Dia ternyata gara-gara bersaksi palsu dia membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah jaga berupa harta tidak boleh dilanggar, tidak boleh ngambil harta orang, harga diri orang tidak boleh dilanggar, bahkan nyawa orang tidak boleh dia langgar. Namun gara-gara persaksian palsunya tersebut, harta orang diambil, harga diri orang dijatuhkan, dan diantaranya bisa jadi orang tersebut melayang nyawanya gara-gara persaksian palsu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, qulul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim haram bagi yang lainnya. Apa yang haram? Maluhu wa damuhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa paling besar. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ala wa qaulaz zur, ketahuilah di antara dosa besar yang parah adalah berkata palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi ulang-ulang berkata palsu, bersaksi palsu. Nabi ulang-ulang sampai saat mengatakan seandainya Nabi berhenti. Ini hati-hati, waspada, jangan sampai kita menjadi saksi palsu, dosa besar, apalagi sampai merugikan orang lain. Kalau kita saksinya persaksian benar, membela kebenaran, itu bagus ya. Baik, berikutnya al-kabiratu sabi'ah asyarah. Dosa besar yang ke-17, al-liwat, yaitu praktek homoseksual. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan suatu kaum, ya, diulang-ulang dalam beberapa surat, itu kaum Sodom dan yang ada di sekitarnya, ya. Wal mu'tafikatu ahwa. Wal mu'tafikatu ahwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri yang kami balikkan, ya. Ya. Dalam ayat yang wal mu'tafikat, negeri-negeri yang kami balikkan. Negeri-negeri tersebutlah negeri Sodom dan sekitarnya. Jadi Nabi Lut diutus pada suatu negeri namanya Sodom, yaitu daerah sekitar daerah Yordan sekarang. Ada yang mengatakan bahwasanya sekarang dirubah menjadi laut mati. Itulah Al-Bahrul Mayyit, laut mati, itulah daerah Sodom yang telah diangkat oleh Allah, dicungkil, kemudian diangkat ke atas, kemudian dibalikkan kembali sehingga makanya menjadi cungkilan yang sangat dalam. Itulah tempat tinggalnya dulu kaum Nabi Lut. Dan dia bukan cuma satu kampung, dia berkampung-kampung. Ada yang mengatakan 4 kampung, ada yang mengatakan 6 kampung. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan praktik homoseksual. Sehingga ini dalil bahwasanya praktik homoseksual itu penyakit yang menular.
Penyakit yang menular. Tadinya di Sodom doang, tapi kemudian tertular ke kampung-kampung di sekitarnya. Sehingga kampung-kampung 4 negeri atau 6 negeri itu semuanya praktisi homoseksual. Ya, diutus Nabi Lut kepada mereka untuk menegur mereka atas perbuatan mereka yang sangat menyimpang dari norma dan dari akal sehat. Ya, Allah berfirman, ya, Nabi Lut berkata kepada mereka, "Atatuna dzukrana minal alamin?" Apa kalian menggauli sesama laki-laki? "Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Kalian menggauli laki-laki, sementara kalian meninggalkan wanita yang Allah ciptakan wanita untuk kalian. Allah ciptakan manusia berpasang-pasang. Khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasang. Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah kami ciptakan bagi kalian istri-istri agar kalian condong kepada istri tersebut. Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan Adam. Terus Allah ciptakan pasangannya. Buat apa? Agar Adam tentram dengan pasangan tersebut. Dan kita tahu naluri manusia, laki-laki suka perempuan, lawan jenisnya. Lawan jenisnya itu sudah terpatri dari sananya. Namun ada orang kelainan. Kelainan suka dengan sesama laki-laki, ya, sesama jenis. Ya. Apakah wanita dengan wanita, lesbi, atau lelaki dengan lelaki. Dan ini adalah fitrah yang sudah dirusak. Fitrah ini bisa dirusak, bisa. Ya, makanya kata Nabi SAW, dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, lurus, ya, condong kepada kebaikan, jauh daripada kesyirikan. Fajtalathum syayatin, tapi syaitan merusak mereka. Merusak mereka. Jadi jadilah mereka punya kelainan seksual, ya, tidak normal. Dan ini kelainan yang tidak dimiliki, bahkan hewan pun tidak melakukannya. Hewan pun tidak melakukannya. Dalam ayat yang lain, kata Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, atatuna al-fahisha, bagaimana melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah perbuatan keji. Secara tabiat manusia orang tidak suka fahisyah. Makanya disebut kepada homoseksual, disebutkan juga kepada zina, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu zina" dalam surat Al-Isra. Jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan. Sungguhnya zina itu fahisyah, wa sa'a sabila, dan perbuatan yang buruk yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Di dalam ketika Allah berbicara tentang zina, Allah mengatakan innahu kana fahisyah. Fahisyah yaitu perbuatan buruk, tapi Allah datangkan dengan munakkar, yaitu dengan tanwin. Innahu kana fahisyatan, ada tanwinnya. Tapi ketika Allah berbicara tentang homoseksual, Allah pakai alif lam. Ya. Allah pakai alif lam, itu al-fahisha. Apa namanya? Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Ya. Kalian melakukan al-fahisha pakai alif lam. Itu seakan-akan perbuatan keji tersebut sudah terpatri dalam diri kalian. Itu perbuatan keji, cuma hanya kalian kemudian memaksakan diri dan akhirnya terbawa, fitrah kalian rusak. Saking rusaknya fitrah mereka, orang-orang Sodom ini, kaum Sodom, ketika mereka melihat ada orang yang normal, mereka ngejek. Dia dikatakan sok suci. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka? Mereka berkata tentang Nabi Lut, kata mereka, "Innahum unasun yatatahharun." Fama kana jawab qaumim illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa perkataan kaum Nabi Lut ketika Nabi Lut mendakwahi mereka? Mereka berkata bahwasanya tidak ada jalan kecuali kita usir Lut dan keluarganya. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Padahal mereka yang rusak. Ya, mereka yang rusak. Ini bahaya, perubahan fitrah ini bahaya. Dan apalagi zaman sekarang dipropaganda oleh orang-orang liberal yang mengatakan homoseksual halal, ya, kata dia ini given from God, ya, ini dari Allah begini. Enggak, ini semua kelainan, harus diperbaiki, ya, kelainan. Ya, mereka berbagai macam dalih, ya, ya, kemudian enggak usah di ini hukumnya halal, ya, hukumnya halal. Bahkan mereka berani menghalalkan praktek seksual. Tapi yang paling menakjubkan perkataan salah seorang wanita dari dosen-dosen liberal, Profesor Sifulana, ya. Dia berkata yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dicela bukan homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Entah caranya bagaimana diharamkan oleh Allah. Yang Allah haramkan jelas homoseksualnya. Allah mengatakan, makanya tahu dia baca Quran atau tidak. Ya. Atatuna al-fai, innakum
Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki, menggoda laki-laki? Wahai kaum laki-laki, kenapa kalian menggoda laki-laki? Yang Allah ingkari praktek homoseksualnya. Dia bilang enggak, yang dilarang bukan praktek homoseksual, tapi cara berhomoseksualnya. Waliyadzubillah ya. Dapat wahyu dari syaitan. Iblis ya. Sehingga wanita tersebut kemudian nafsirkan demikian, dapat penghargaan lah, macam-macam lah. Dosen di salah satu universitas Islam di tanah air lah. Ya, mereka ini yang akhirnya menghalalkan homoseksual dengan berbagai cara. Kata mereka, ini dari sananya Allah yang kasih. Yang kedua kata mereka, ngapain Allah ngurus esek-esek seperti ini? Ini bukan ranah Allah, ngapain yang begini? Ini bukan ranah Allah. Kemudian kata mereka lagi antara mereka, kalau memang ini haram, kenapa Allah tidak turunkan azab? Seperti kaum Nabi Lut, kalau ini haram. Buktinya nggak ada orang praktik muslim di mana-mana, nggak ada yang binasa. Subhanallah. Mereka menghalalkan dengan berbagai macam cara. Ya. Saya bilang sama aja kalau saya ambil pentungan, saya pukul kepalamu benjol, juga tidak ada, belum tentu ada azab dari langit, belum tentu. Terus apakah berarti mukul kepalamu sampai benjol hukumnya halal? Ya. Orang-orang korupsi sekarang ada hubungan dari langit nggak? Sekarang orang korupsi dengan koruptor sebagian para pejabat. Apakah ada hukuman dari langit? Nggak ada, berarti halal dong. Aneh mereka orang liberal ini, ya, aneh. Ya. Nggak tahu apa di kepala mereka. Semuanya boleh, ya. Padahal dalam syariat masalah homoseksual adalah perkara yang sangat keji. Makanya Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan berbagai macam sifat. Kalau nggak salah 6. Antum qaumun adun. Ya, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Allah mengatakan musrifun, berlebih-lebihan. Allah mengatakan zalimun, kalian orang zalim. Allah sebutkan sifat mereka di antaranya musrifun, mujrimun, ya. Allah sebutkan pendosa sampai 6 sifat yang Allah tidak pernah berikan kepada kaum-kaum Nabi yang lain. Allah tidak memberi 6 gelar atau berapa gelar tentang kerusakan mereka. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Nuh. Allah tidak pernah berikan kepada kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, tidak pernah. Kaum Nabi Ibrahim, tapi untuk kaum Nabi Lut Allah sampai pasang 6, kalau tidak salah 6 sifat, ya, di antaranya adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Di antaranya tadi mujrimun, zalimun, ya. Mengerikan, ya. Dan hukumannya dalam Islam berat, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa yang kalian dapati seorang melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah yang melakukan dan bunuhlah yang disodomi, yang menjadi maupun yang disodomi selama kedua-duanya ridha. Dua-duanya dibunuh. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya. Adapun cara menghukum orang melakukan perkara ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menghukum orang yang melakukan perbuatan homoseksual? Pendapat yang benar, semua ulama sepakat, ya. Pada umumnya, kecuali ada mungkin khilaf kecil, tapi secara umum semua ulama sepakat orang yang ketahuan melakukan praktek homoseksual dengan sadar tanpa terpaksa, maka hukumannya dibunuh. Cuma mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuhnya. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maksudnya ulama sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf muncul belakangan. Di kalangan para sahabat tidak khilaf bahwasanya orang melakukan homoseksual harus dibunuh. Cuma cara bunuhnya bagaimana mereka khilaf. Ibnu Abbas berkata, "Yunzar a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarah." Kata Ibnu Abbas, caranya lihat tempat paling tinggi di situ mana. Di kampung tersebut, kampung dia mana? Cari hotel paling tinggi, bangun paling tinggi. Kalau di Jakarta taruh di atas Monas, ajak ke atas Monas. Kata Ibnu Abbas. Kemudian lemparkan dari atas, kemudian lemparkan batu kepadanya, sebagaimana adat yang dialami oleh kaum Lut. Kenapa diangkat dibalik? Karena fitrah mereka sudah berubah. Fitrah mereka sudah berubah. Ini diantara pendapat sahabat Ibnu Abbas cara membunuh orang yang melakukan praktek homoseksual. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita waspada sekarang di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap praktek homoseksual ngetren, ya. Kalau dulu orang bilang selingkuh ngetren, punya istri simpanan tanpa pernikahan, selingkuh, orang bangga mungkin merasa ngetren. Zaman sekarang sebagian orang ngetren, dia sudah punya istri, dia punya cowok juga. Jadi terjadi. Dan saya tahu itu karena saya berinteraksi dengan sebagian kawan-kawan yang cerita, ya, kasus-kasus yang terjadi.
bagian di perkantoran ya. Kemudian janji dengan cowoknya tersebut ke Singapura misalnya ya. Tapi dia punya istri, punya anak, tapi dijadikan ngetren. Ini padahal perbuatan keji, perbuatan menjijikkan, tetapi jadi ngetren. Jadi ngetren di sebagian orang ya, subhanallah, setan menghias ya. Di zaman sekarang semua orang melakukan, banyak orang melakukan, negeri sana melakukan, ada betapa banyak negara yang menghalalkan homoseksual, terjadi pernikahan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi hal yang biasa, belum lagi tontonan-tontonan di internet ya. Seorang melihat tadinya belajar homo dan yang lain melalui tontonan. Hati-hati anak-anak kita, anak muda. Mereka tontonan itu mempengaruhi hati mereka, akhirnya mereka terjerumus dalam hawa nafsu yang menyimpang. Dengan nafsu yang menyimpang. Dari tontonan, dari lihat, dari pergaulan. Dan tadi saya katakan homoseksual menular. Betapa banyak orang tadinya tidak disodomi, lama-lama dia kemudian ingin menyodomi. Ya. Akhirnya dia memiliki kelainan tersebut. Ya. Bayangkan kalau semua orang homo terus gimana? Anak-anak muncul dari mana? Semuanya homo ya. Nah ini kasihan para wanita ya. Semakin banyak yang tidak bisa dinikahi. Kenapa? Laki-lakinya banyak kelainan. Laki-lakinya pada praktisi homoseksual. Maka ini harus tetap diangkat. Bahwasanya ini perbuatan-perbuatan buruk harus diangkat-angkat. Jangan didiamkan ikhwan. Kapan kita diamkan, akhirnya orang menganggap itu masyarakat itu adalah biasa. Udah biasa aja. Tidak boleh dianggap biasa, ini perkara keji. Tidak ada kaum diadab oleh Allah dengan adab yang paling parah seperti azabnya kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah. Fitrah mereka telah berubah. Jadi jangan dianggap sepele. Dan hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Ya. Adapun khilaf ulama setelah para sahabat, ya. Di antaranya Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hukuman orang melakukan liwat seperti hukum zina. Zina kita tahu ada perinciannya. Jika seorang belum nikah dengan nikah yang syar'i, maka tidak dirajam. Tapi kalau sudah pernah menikah maka dirajam. Ya. Tapi kalau belum pernah menikah maka cuma dicambuk. Imam Syafi'i dan sebagian pendapatnya tidak membedakan antara zina dengan liwat. Hukumnya sama, dibedakan antara sudah menikah dengan yang belum menikah. Adapun mazhab Malikiyah, hukumnya rajam. Tidak diperhitungkan apakah sudah menikah atau belum menikah. Pokoknya ketahuan liwat, dirajam. Bunuhnya dengan cara rajam. Ya, tidak dibedakan antara muhsan atau ghairu muhsan. Sudah menikah atau belum menikah, kalau sama-sama ridho, maka dihukumnya dirajam. Lempar batu sampai mati. Dan ini pendapat mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, kata mereka tidak ada hukum had, tapi ada ta'zir. Ya, hukuman yang ijtihad dari kalangan pemerintah. Terserah hukum apa yang dilakukan agar ini efek jera. Ya. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dibunuh. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara membunuh orang yang melakukan liwat. Adapun as-sihaq, lesbi, ya, maka telah datang hadis wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda sihaqun nisa zinan bainahunna. Adapun sihaq, praktek lesbi di antara wanita sesungguhnya adalah zina di antara mereka. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Oleh karenanya pendapat yang rajih tentang yang orang wanita yang melakukan lesbi, maka dia tidak dibunuh, cuma ditakzir. Ditakzir karena dalam lesbi tidak ada namanya kemaluan masuk ke kemaluan, ya. Tidak ada masuk kemaluan kecuali waria. Kalau waria dia punya kemaluan laki-laki, maka hukumnya adalah zina, ya. Tetapi kalau wanita lesbi dengan lesbi, wanita dengan wanita, maka hukumannya tidak dirajam, tidak kemudian dibunuh sebagaimana liwat, ya, karena tidak ada proses penetrasi antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Imam Syafi'i berkata, anna ahadal luti haddu zina sawa. Kata Imam Madzhab Syafi'i, hukuman bagi orang melakukan liwat, homoseksual sama persis seperti hukum orang melakukan zina. Bahkan wa ajma'at al-ummatu ala man fa'ala bi mamlukihi fa huwa luti mujrim. Para ulama juga sepakat, bahkan seorang majikan misalnya dia melakukan homoseksual kepada budak laki-lakinya, maka sama, dia telah melakukan dosa yang sama, tidak dibedakan antara orang merdeka maupun budak. Baik, dosa berikutnya yang ketiga pada pertemuan kita kali ini adalah qadzful muhsanat.
sekali lagi saya ingin sampaikan kalau saya dapat cerita ada orang yang sudah terjerumus dalam praktek homoseksual, kemudian dia tobat, ya, kemudian dia normal. Bagus kalau mereka orang-orang yang pernah terjerumus dalam praktek homoseksual kemudian nulis suatu cerita bagaimana dia bisa menormalkan dirinya kembali. Itu penting karena orang kalau sudah tidak normal sulit untuk normal kembali. Tapi ada kawan yang di Bali pernah cerita, bahwasanya ada beberapa orang yang diketahui dulu dia praktek homoseksual, tapi kemudian normal. Beberapa normal, hidup berkeluarga dengan normal. Itu perlu mereka ini yang pernah terjerumus tanpa harus tulis nama, tapi cerita tentang kondisi atau perjuangan mereka atau bagaimana Allah hidayah berikan kepada mereka sehingga mereka meninggalkan praktek tersebut. Dan sebaliknya bisa jadi seorang yang waspada sudah pernah terkena praktek homoseksual kemudian dia normal bisa kembali lagi. Ini pernah kasus saya hadapi dan ini benar kasus saya hadapi. Seorang wanita bertanya dia ingin minta cerai dari suaminya. Kenapa? Karena suaminya ngaku melakukan homoseksual. Setelah punya anak 3. Tadinya normal biasa, kemudian penampilan Islami, sudah ngaji. Tapi rupanya suaminya ketemu dengan teman-teman lamanya atau kemudian masuk dalam dunia maya. Kemudian kembali lagi penyakitnya yang dulu. Akhirnya dia kembali lagi melakukan praktek homoseksual. Akhirnya dia ngaku kepada istrinya. Kemudian bahkan sudah disidang di persidangan dan dia ngaku. Maka istrinya berkata, bolehkah saya minta cerai? Ustaz, kita bilang boleh.